Baik, hari ini saya akan memberikan materi tentang perkuliahan manajemen kesuburan tanah. Materinya berupa lanjutan dari unsur hara makro, yaitu adalah unsur hara fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium, serta sulfur, dan juga unsur hara mikro. Nah, sebelum saya masuk ke masing-masing unsur hara ini tadi, sedikit mengulang perbedaan antara unsur hara makro dan unsur hara mikro. Itu adalah unsur hara makro merupakan unsur hara yang diperlukan dalam jumlah banyak oleh tanaman. Sehingga unsur hara mikro adalah unsur hara yang diperlukan dalam jumlah sedikit untuk tanaman. Nah, baik unsur hara makro atau unsur hara mikro, ini adalah unsur hara esensial atau unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Sehingga ketika tanaman mengalami kekurangan unsur hara makro ataupun unsur hara mikro, maka akan mengalami gangguan terhadap pertumbuhan tanaman. Ya, seringkali terjadi kesalahpahaman antara unsur hara esensial, unsur hara makro, dan unsur hara mikro. Nah, untuk unsur hara makro, saya lihat materi yang sudah diberikan oleh Bu Widowati sebelumnya adalah unsur hara nitrogen. Nah, hari ini saya akan masuk kepada unsur hara selain nitrogen yang masih dalam kategori unsur hara makro, yaitu unsur hara yang diperlukan oleh tanaman dalam jumlah besar, yaitu fosfor atau P, kalium K, kalsium Ca, magnesium Mg, dan sulfur atau lambangnya adalah S. Nah, unsur hara fosfor ya itu diperlukan untuk pertumbuhan tanaman ya, dan itu memiliki fungsi yang pertama adalah untuk memacu pemasakan, merangsang pertumbuhan akar, meningkatkan toleransi terhadap kekeringan, meningkatkan daya kecambah biji, dan penting di dalam pembentukan biji dan buah. Ya. Jadi kalau unsur hara nitrogen itu penting di dalam pertumbuhan vegetatif tanaman, yaitu pertumbuhannya tanaman seperti batang, daun, dan akar, maka unsur hara fosfor ini lebih pada fase generatifnya, yaitu pada pembentukan biji dan buah. Itu yang untuk mengingatnya lebih mudah ya. Jadi kalau pada saat fase vegetatif itu nitrogen yang memegang peranan penting, pada saat fase generatif atau pembentukan buah, bunga dan buah, itu membutuhkan unsur hara fosfor. Selain itu, unsur hara fosfor memiliki fungsi di dalam cadangan dan transfer energi. Nah, fosfor ini diserap oleh tanaman melalui akar ya dalam bentuk H2PO4- ya dan H2PO4 2-. Nah, ini adalah senyawa unsur hara fosfor yang tidak mampu diserap oleh akar tanaman. Nah, apabila tanaman mengalami kekurangan unsur fosfor, ya, ada efeknya. Nah, efeknya yang pertama, kalau saudara lihat di foto sebelah kanan bawah ini, ya, yang saya berikan lingkaran merah ini, ya, saudara lihat yang tanaman sebelah kanan dia berwarna hijau, normal, dia tanaman normal. Tapi ketika dia mengalami kekurangan fosfor, dia menjadi berwarna keungu-unguan di sini. Nah, sehingga salah satu penciri dari gejala kekurangan unsur fosfor itu adalah adanya warna bercak-bercak ungu ya pada daun. Jadi kalau saudara melihat tanaman jagung ataupun tanaman pangan lainnya ya, itu daunnya ada bercak warna keunguan, itu adalah indikasi pertama tanaman tersebut mengalami kekurangan fosfor. Nah, penciri yang kedua, pertumbuhannya tidak bagus, tidak sempurna, dia kerdil atau pendek. Nah, kenapa saya mendahulukan indikasi yang warna ungu tadi? Karena kalau tanamannya pendek, itu hampir semua tanaman yang mengalami kekurangan unsur hara itu pasti tumbuhnya tidak sempurna atau kerdil atau pendek. Nah,
Sehingga untuk lebih tahu secara pasti bahwa tanaman itu kekurangan unsur fosfor, maka pencirinya adalah bercak-bercak warna ungu yang terjadi pada daun. Nah, karena fungsi dari unsur hara fosfor ini tadi adalah untuk fase generatif, pembentukan bunga, buah, dan biji, maka ketika terjadi kekurangan unsur fosfor, maka pembentukan bijinya tidak sempurna atau bahkan sampai gagal. Tidak terjadi pembentukan biji. Di dalam tanah, ya, seperti unsur hara nitrogen, di dalam tanah fosfor dapat terbentuk dalam bentuk fosfor organik dan fosfor anorganik. Nah, fosfor organik ini adalah berasal dari bahan-bahan organik, dari sisa-sisa tanaman maupun sisa-sisa hewan. Sementara fosfor anorganik itu berasal dari pelapukan mineral tanah, ya, dan juga bisa dalam bentuk pupuk yang diaplikasikan oleh petani di sini. Nah, unsur fosfor ini menjadi salah satu unsur hara makro yang penting, ya, selain karena dia berperan di dalam fase generatif dari tanaman, tapi juga karena unsur fosfor ini dalam suatu kondisi dia bisa dalam tanah itu jumlahnya banyak, tapi tidak dapat diserap oleh akar tanaman. Kondisi itu adalah dinamakan fiksasi P dalam tanah. Ini tadi. Jadi artinya apa? Kalau terjadi fiksasi, itu adalah tanah itu sebenarnya banyak kandungan fosfornya. Jadi bahan organiknya mungkin tinggi atau dikasih pupuk banyak. Tetapi tanaman tidak mampu menyerap fosfor tadi. Kenapa? Karena ternyata unsur hara fosfor tadi dia ditahan atau dijerap oleh tanah. Ya. Pada tanah-tanah berkapur, ya, yang pH-nya basa atau pH-nya di atas 8, ya, itu unsur hara fosfor itu dia akan terikat oleh tanah sehingga tidak dapat diserap oleh tanaman. Ya. Jadi di sini pada tanah berkapur yang basa, pH di atas 8, ion fosfat berada dalam bentuk kalsium fosfat dan magnesium fosfat yang tidak larut. Nah, karena dia tidak larut, berarti akar tanaman tidak dapat menyerap unsur hara fosfor ini. Demikian juga pada tanah-tanah masam. Tanah masam berarti pH-nya di bawah 6. Ya. Kenapa saya tidak memberikan angka 7? Karena 7 masih 6,5 sampai 7,5 itu masih netral, tapi di bawah itu biasanya sudah pasti masam. Jadi saya mengambil batas ekstrimnya di sini. Jadi pada tanah masam yang pH-nya rendah di bawah 6, fosfor tadi diikat oleh oksida besi dan aluminium, sehingga juga dia tidak larut. Nah, berarti pelajarannya apa di sini? Pelajarannya adalah pada tanah-tanah basa maupun masam yang pH-nya tinggi atau pH-nya rendah, kalau kita hanya berikan pupuk saja tanpa mengubah pH, itu tidak akan memberikan tambahan unsur hara P yang diserap oleh tanaman. Jadi misalkan pada tanah masam, ya, tanah-tanah masam kering gitu, yang pH-nya 5 atau bahkan sampai ada pH 4, kalau cuma dikasih pupuk fosfor saja dalam bentuk SP36 atau superfosfat, itu tidak akan mampu diserap oleh tanaman. Kita harus menaikkan pH-nya dulu dari pH yang masam tadi mendekati ke pH netral. Baru nanti fosfornya bisa diserap oleh akar tanaman. Ya. Nah, ini yang seringkali terjadi di lapangan, petani seringkali menghadapi kondisi seperti ini. Banyak yang mengeluhkan, Pak, tanamannya sudah saya pupuk, saya berikan pupuk nitrogen, saya berikan urea, berikan NPK, tapi kok tumbuhnya tetap saja tidak bagus. Nah, ini yang menjadi kuncinya adalah di pH tadi. Ya, itu adalah penjelasan tentang fiksasi fosfor di dalam tanah. Nah, pada kondisi lingkungan, ya, kelebihan unsur fosfor ini juga dapat menyebabkan eutrofikasi, ya, atau peningkatan kesuburan perairan. Nah, ini ditunjukkan pada sungai-sungai, ya, atau aliran-aliran air, saluran irigasi
dari lahan-lahan pertanian intensif seperti lahan pertanian padi, itu biasanya ditemukan banyak adanya ganggang atau alga atau enceng gondok. Nah, berarti ini menunjukkan adanya unsur fosfor yang lebih ya, yang dibuang dari lahan pertanian petani tadi, sehingga ini mencemari lahan pertanian. Nah, di sini kunci pentingnya adalah percepatan pertumbuhan ganggang dan tanaman-tanaman air dapat menyebabkan permukaan air penuh ganggang atau enceng gondok tadi, sehingga dia berbau. Nah, karena berbau, kemudian oksigennya rendah, maka ikan-ikan atau fauna air yang ada di sungai maupun di saluran air tadi bisa mati. Nah, sehingga di sini juga pelajaran pentingnya adalah ketika kita melakukan pemupukan, kita tidak boleh menerapkan prinsip semakin banyak pupuk semakin baik. Nah, itu yang harus hati-hati. Sekarang bahwa kita tahu bahwa kalau memberikan pupuk terlalu banyak, tidak semua pupuk itu akan diserap oleh tanaman dan sebagian besar dari pupuk tadi malah dapat menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan. Baik, sampai sini dulu. Coba saya unmute dulu. Apa cukup jelas penjelasannya? Tidak terlalu cepat? Cukup, Pak. Iya, Pak. Pas. Pak. Oke. Apakah ada pertanyaan tentang unsur fosfor ini? Tidak ada, Pak. Pintar saya, Pak. Pintar saya, Pak. Tanya siapa? Saya Antonius, Pak. Iya, silakan. Ya. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan lagi dulu ya. Baik. Nah, berikutnya kita masuk ke unsur hara makro yang berikutnya yaitu adalah kalium atau K. Nah, fungsi kalium di dalam tanaman ya, yang pertama adalah dia terlibat di dalam metabolisme karbohidrat ya. Artinya dalam proses fotosintesis. Itu fungsi utama dari unsur kalium. Kemudian kedua, membantu resistensi terhadap penyakit. Berarti membantu di dalam kekebalan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Kemudian meningkatkan kualitas buah dan sayuran. Nah, ini sama seperti unsur fosfor tadi, jadi berperannya adalah pada fase generatif ya dibandingkan fase vegetatif. Nah, bentuk kalium ini adalah yang diserap oleh tanaman dalam bentuk K+. Ya. Ionnya adalah ion kalium K+. Dan ini kalium ini memiliki sifat yang mobil di dalam tanaman. Apa artinya mobil? Ini artinya adalah mudah bergerak. Ya. Jadi kalium itu mudah diserap dan mudah bergerak di dalam tanah dan tanaman. Sehingga kalau misalkan tanaman menyerap kalium, itu nanti berpindah dengan cepat dari akar ke batang. Oke. Nah, apa yang terjadi jika tanaman mengalami kekurangan kalium? Ya, nah ini kalau pertama sama saja tanamannya pasti akan terganggu pertumbuhannya sehingga tanamannya menjadi lebih kecil atau kerdil. Ya. Kemudian karena dia tadi berperan di dalam pembentukan buah dan biji, tanaman-tanaman yang kekurangan kalium itu juga menjadi pendek dan kecil. Nah, gejala defisiensi atau kekurangan unsur kalium ini mirip seperti defisiensi unsur nitrogen, ya. Jadi kalau saudara masih ingat, ketika kekurangan unsur nitrogen, itu tanamannya berwarna, daun tanamannya menguning. Nah ini sama sebenarnya dengan nitrogen. Tapi bedanya adalah kalau saudara lihat di sini, ada bagian yang seperti coklat atau terbakar. Ya, ini saya berikan tanda merah-merah ini. Itu adalah salah satu penciri khusus di mana tanaman kalau kekurangan unsur kalium itu daunnya berwarna kuning, kemudian bagian tepi-tepi ujungnya itu seperti terbakar atau berwarna coklat. Ya.
Jadi kalau nanti saudara-saudara melihat ada tanaman yang daunnya kuning, kemudian pinggir-pinggirnya itu berwarna coklat gelap, nah itu adalah indikasi tanaman tersebut kekurangan unsur kalium. Nah, kalium di dalam tanah itu sebagian besar dalam bentuk yang tidak tersedia, artinya tidak larut, ya. Sehingga sebagian besar kalium yang digunakan untuk pertanian itu berasal dari pupuk, baik itu pupuk organik maupun pupuk anorganik. Ya, jadi ini yang perlu diingat bahwa kalium itu tidak dapat tersedia di dalam tanah dalam jumlah yang besar, sehingga membutuhkan pupuk tetap saja. Nah, beberapa sumber kalium di dalam tanah ya itu berupa dari pelapukan mineral ya, dan juga berupa dari pupuk. Bisa pupuk kalium klorida, kalium sulfat, kalium magnesium sulfat, kalium nitrat, dan pupuk kandang. Nah, saya lanjutkan. Berikutnya adalah unsur hara makro kalsium. Nah, kalsium memiliki fungsi ya, yaitu adalah di dalam perpanjangan akar. Ya. Karena dia berfungsi dalam perpanjangan akar, maka dia juga penting di dalam serapan hara. Jadi kalau saudara ingat, tanaman menyerap unsur hara itu melalui akar tanaman. Ya. Jadi ini adalah fungsi utama dari unsur kalsium, ya, yaitu adalah perpanjangan akar dan penting untuk serapan unsur hara. Nah, berbeda dengan kalium tadi, kalsium ini tidak mobil atau tidak mudah berpindah. Ya, artinya ketika tanaman menyerap kalsium, maka dia tidak langsung pindah dari akar ke batang atau ke daun. Dia akan terakumulasikan di akar. Nah, beberapa gejala kekurangan unsur kalsium atau defisiensi kalsium ya. Yang pertama adalah tajuk daunnya itu tidak sempurna. Artinya daunnya tidak terbentuk lebar, seringkali daunnya itu seperti mengering dan kecil seperti itu, ya, sehingga tanaman tidak akan mampu tumbuh dengan maksimal karena daun ini merupakan tempat di mana tanaman melakukan fotosintesis. Kalau daunnya tidak terbentuk dengan sempurna atau terbentuk dengan baik, maka fotosintesis tanaman akan terganggu. Baik. Nah, tadi karena sifatnya tidak labil, ya, artinya dia lambat bergerak di dalam tanaman, ya, maka tanaman-tanaman yang kekurangan kalsium akan menghasilkan pertumbuhan daun muda yang tidak normal. Jadi kalau saudara lihat nanti ada tanaman yang daun mudanya, daun yang baru tumbuh, baru keluar, itu bentuknya tidak sempurna, itu adalah salah satu indikasi tanaman kekurangan unsur kalsium. Oke. Berikutnya adalah magnesium, ya. Magnesium ini memiliki fungsi ya, itu adalah terkait dengan bagian molekul klorofil, sehingga dia penting di dalam proses fotosintesis. Magnesium sendiri juga terkait dengan pembentukan atau metabolisme fosfor. Ya. Dan yang ketiga, magnesium adalah berfungsi sebagai aktivator berbagai enzim di dalam tanaman. Jadi reaksi-reaksi yang ada di dalam tanaman itu tergantung dari bagaimana serapan magnesium yang ada oleh tanaman. Nah, sama seperti kalium tadi, magnesium ini bersifat mobil, artinya mudah bergerak di dalam tanaman. Nah, gejala defisiensi magnesium atau kekurangan magnesium ya, itu akan nampak pada daun-daun yang tua karena dia tadi mudah bergerak, beda dengan kalsium. Kalau kalsium karena dia tidak mudah bergerak, dia muncul di daun-daun yang muda. Kalau magnesium karena dia mudah bergerak, muncul pada daun-daun yang sudah tua. Nah, pencirinya adalah muncul strip-strip putih atau kuning, artinya garis-garis gini. Nah, sudah lihat di foto yang tengah ini, ya, itu ada semacam garis-garis yang berwarna berbeda-beda. Nah, ini adalah salah satu indikasi atau penanda bahwa tanaman kekurangan magnesium.
Nah, beberapa sumber kalsium dan magnesium ya, ini biasanya adalah dalam bentuk kapur pertanian atau kaptan gipsum ini. Jadi saudara nanti kalau misalkan lihat di internet, cari tahu kaptan atau kapur pertanian. Ini adalah sumber dari kalsium dan magnesium. Nah, karena kalsium dan magnesium ini tadi sumbernya kebanyakan adalah dari kapur, maka kalsium dan magnesium, pupuk-pupuk yang mengandung kalsium dan magnesium ini juga berfungsi untuk meningkatkan pH. Jadi pada tanah-tanah masam, tanah-tanah yang pH-nya rendah, kalau kita berikan pupuk-pupuk yang mengandung kalsium dan magnesium ini tadi, dia akan meningkatkan pH tanah. Ya. Jadi biasanya pada tanah-tanah masam itu sebelum kita memberikan pupuk yang berbentuk urea ataupun NPK ataupun SP36, biasanya kita berikan kapur terlebih dahulu, kaptan ini tadi. Karena selain untuk memberikan tambahan unsur kalsium dan magnesium adalah untuk meningkatkan pH. Ingat tadi kunci dari ketersediaan unsur fosfor agar dapat diserap oleh tanaman adalah pH-nya harus antara 6 sampai 8. Nah, sehingga kita pada tanah-tanah yang pH-nya di bawah 6, kita harus memberikan kapur terlebih dahulu ya atau pupuk CA dan MK ini sehingga pH-nya naik, baru kita bisa memberikan pupuk NPK, urea atau SP36. Nah, unsur hara terakhir yang dalam kategori unsur hara makro adalah sulfur atau S. Sulfur ini memiliki fungsi di dalam tanaman adalah penting di dalam pembuatan atau sintesa vitamin, hormon, dan metabolit lainnya di dalam tanaman. Ya. Nah, sulfur ini memiliki bau yang khas, ya, sehingga berada pada tanaman-tanaman yang memiliki bau yang menyengat atau khusus seperti bawang putih, bawang merah, atau tanaman bawang-bawangan seperti mustard. Ya. Nah, gejala kekurangan sulfur ya itu mirip dengan gejala kekurangan nitrogen ataupun kalium. Ya, tanamannya kerdil dan daunnya juga menguning. Nah, sehingga di sini biasanya kita harus lebih hati-hati lagi mengenali gejala dari kekurangan unsur hara tanaman. Nah, kalau dia tanamannya dari kecil sudah kerdil, bisa jadi dia kekurangan unsur hara nitrogen. Karena memang nitrogen dibutuhkan dalam fase vegetatif. Seperti itu. Nah, kalau kalium tadi adalah di fase generatif, berarti tanaman daunnya menguning pada saat dia sudah mau berbunga, berbuah, dan berbiji. Pada sulfur ini biasanya terjadi pada fase awal pertumbuhan tanaman. Ya. Sehingga kalau pada daun-daun muda yang di tanaman tadi berwarna kuning, itu sepertinya lebih menunjukkan kekurangan unsur sulfur dibandingkan nitrogen. Nah, beberapa sumber sulfur ya itu sama, kita bisa melalui dari pelapukan mineral tanah, bisa juga melalui pemberian pupuk ya, dan juga adalah sisa-sisa dari pelapukan bahan organik. Oke. Baik. Jadi itu adalah beberapa unsur hara makro selain nitrogen ya yang penting untuk pertumbuhan dan produksi dari tanaman. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya Pak, ingin bertanya Pak. Ya, silakan. Di pH tanah yang basah di antara 9 sampai 10, itu kan kandungan fosfor sama kalium dan sulfurnya itu tinggi Pak. Betul. Kenapa di pH basah tersebut tanaman tidak bisa tumbuh dengan bagus Pak? Terima kasih. Ya, sebentar ya. Saya tunjukkan.
Tadi sudah terangkan bahwa pH akan mempengaruhi ketersediaan dari tanaman. Nah, ketika pH-nya tinggi, ya, ini saya tunjukkan. Ini sudah terlihat ya di layar saudara-saudara buku ini ya. Terlihat ya? Iya Pak, terlihat Pak. Oke, nah di sini ya. Nah kalau saudara lihat di sini, ini adalah ketersediaannya. Jadi kalau fosfor itu pada pH yang tinggi itu ketersediaannya dia rendah karena dia terikat oleh kalsium dan magnesium. Jadi kalau kita analisa tanahnya mungkin dia tinggi kandungannya, tapi ketersediaannya dia rendah di situ karena dia diikat oleh ion-ion yang ada di dalam tanah dan tanaman itu tidak mampu menyerap unsur hara tadi. Nah, itu untuk beberapa unsur hara fosfor gitu ya. Ini di sini ketika pH-nya naik itu dia turun di sini. Nah, kalau untuk tadi apa lagi yang Fosfor, kalium, sulfur. Sulfur ya? Boron juga disebut boron, Pak. Ya. Sama juga di sulfur di sini, walaupun dia memang ketersediaannya dia tinggi, tapi ingat ketika dia pH-nya semakin naik, unsur hara yang lain seperti nitrogen, ketersediaannya kan turun. Nah, magnesium dia ketersediaannya turun. Kemudian unsur hara mikro juga dia turun di sini. Jadi meskipun ketersediaan unsur yang lain dia tinggi, potasiumnya tinggi, sulfurnya tinggi, kalsiumnya tinggi, tapi kalau unsur hara yang lain dia rendah, otomatis tanaman tidak akan tumbuh dengan baik di situ. Ya. Jadi meskipun kalau kita ambil di pH 9 di sini ya, dia nitrogennya kan sangat kecil sekali. Walaupun fosfor, potasium, sulfur ya, itu besar, tapi kalau nitrogennya kecil, nah pertumbuhan tanaman kan pasti akan terganggu. Ingat bahwa nitrogen ini memiliki fungsi di dalam pertumbuhan vegetatif. Masih fase awalnya dulu, vegetatifnya. Fosfor, potasium, sulfur itu di fase generatif atau fase lanjutnya. Kalau di awal tumbuh tanaman saja dia sudah kerdil atau tidak baik, ya terganggu, maka pada saat sudah fase generatif kan dia tidak akan tumbuh dengan baik. Ya. Begitu penjelasannya. Cukup jelas? Jelas, Pak. Ya, terima kasih. Yang lain mungkin ada pertanyaan lagi? Saya Pak. Ya, Yohanes, silakan. Pertanyaan saya Pak, bagaimana cara menambah ataupun mengurangi pH dalam tanah? Oke, terima kasih. Tadi salah satunya saya sampaikan ketika membahas unsur kalsium dan magnesium, ya, kita memberikan kalsium dan magnesium tadi, jadi sumber kalsium dan magnesium ini kita berikan dalam bentuk kapur. Ya, kapur ini adalah digunakan untuk meningkatkan pH. Jadi pada pH yang rendah di bawah 6 itu biasanya kita berikan kapur untuk meningkatkan pH-nya. Nah, pada tanah-tanah yang basah ya, yang pH-nya di atas 8 itu kita berikan pupuk organik yang berasal dari kotoran hewan. Ya. Apa itu pupuk kandang, dari pupuk kandang kambing atau sapi, itu biasanya memiliki pH yang rendah. Jadi ketika kita berikan ke dalam tanah, dia nanti akan menurunkan pH-nya. Seperti itu. Yohanes, bagaimana? Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Silakan jika ada masih pertanyaan lain. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka untuk materi kuliahnya hari ini saya cukupkan sampai di unsur hara makro. Minggu depan saya akan masuk ke unsur hara mikro. Oke? Jelas ya sampai sini? Iya Pak. Oke, baik. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa nanti akan saya berikan tugas, jadi ditunggu mungkin sekitar 10 atau 15 menit lagi. Di Google Classroom akan ada tugas yang harus dikerjakan sebagai bukti absensi perkuliahan hari ini. Jelas ya?
Pak. Ya, jadi pengumpulan tugasnya paling lambat adalah besok pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ya, jika saudara-saudara mengumpulkan tugas lebih dari pukul 12, maka saya tidak akan menganggap saudara absen untuk hari ini. Baik, sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan terakhir. Oke, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Ya, kita jumpa lagi minggu depan ya. Jangan lupa tugasnya nanti dilihat dan dikerjakan. Oke, Pak. Oke, terima kasih. Ya, Pak. Selamat siang, selamat sore.